Assalamualaikum, masih bersama Kendil TV teman-teman. Media Vietnam ini lucu banget ya. Kritik sana sini soal naturalisasi timnas Indonesia. Sementara negara sendiri juga naturalisasi. Tapi itu namanya meskipun gak ada darah Vietnam, mereka mengganti nama pemain naturalisasi tersebut teman-teman. Dikasih nama Nguyen. Kan lucu. Kritik Indonesia soal naturalisasi, tapi dianya juga naturalisasi pemain yang notabene nggak ada darah Vietnam, kemudian namanya dikasih embel-embel Nguyen. Lucu banget kan? Media Vietnam kepanasan melihat harga pasaran Miss Hilgers yang melampaui harga timnas mereka, guys. Kabar naturalisasi Miss Hilgers sudah sampai ke negeri nasi. Publik Vietnam dibuat terkejut dengan harga pasaran calon bek timnas Indonesia tersebut. Menurut laman resmi Transfer Market, nilai timnas Vietnam berada di angka 118,63 miliar rupiah. Sedangkan Hilgers di angka 121,67 miliar rupiah. Nominal itu tak hanya melampaui harga pasaran Tom Hai, tapi juga sukses mengangkangi pemain naturalisasi baru Singapura, guys, seharga 66 miliar rupiah. Hal itu membuat publik Vietnam tercengang. Kedatangan Miss Hilgers seolah membuat timnas Indonesia tak hanya memberi ancaman nyata. Kedatangan Miss Hilgers membuat publik Vietnam seperti merasa iri dengan kebijakan naturalisasi yang diusung PSSI era Erick Thohir. Kebijakan naturalisasi telah membantu mereka menuai banyak prestasi hanya dalam waktu singkat imbuh mereka. Miss Hilgers sendiri merupakan pemain yang sudah lama dibidik Sintayong, namun saat itu ia menolak tawaran naturalisasi sebelumnya, guys. Namun tak sedikit yang menganggap hal ini bisa menjadi bumerang bagi timnas Garuda, dikarenakan harga value yang terlalu mahal bisa memberikan tekanan mental bagi Miss Hilgers. Apalagi ekspektasinya adalah lolos ke Piala Dunia 2006. Gimana menurut kalian nih, guys? Inilah bedanya naturalisasi Vietnam dan Indonesia. Jika Vietnam mereka menaturalisasi pemain tanpa darah keturunan Vietnam, agar terlihat melokal mereka mengganti nama pemainnya dengan nama ala-ala Vietnam, seperti pemain naturalisasi baru mereka. Sebenarnya namanya aslinya adalah Rafaelson Fernandes, diganti menjadi Nguyen Xuan Son. Sedangkan naturalisasi Indonesia dicari yang memang memiliki darah Indonesia. Bahkan Sintayong mengatakan tak akan menaturalisasi pemain yang tak punya darah Indonesia. Kemarin paling nolak untuk naturalisasi, cuma sekarang guys, lihat ya guys, tinggal tetangga kita gitu ya, Vietnam tuh akhirnya mengikuti jejak gitu ya para tetangga-tetangganya cuy untuk menaturalisasi pemain cuy. Lucu, memang namanya lucu. juga langsung ganti guys, gila. Kalau misalkan Vietnam memang kayak gitu guys, kalau misalkan ingin menjadi warga negara Vietnam gitu ya, otomatis nama mereka akan ganti. Nama asalnya itu adalah Rafael Son cuy, kalau nggak salah guys, namanya Rafael Son, cuman ganti jadi Nguyen Xuan Son. Pantesan aja guys, pantesan aja banyak gitu ya pemain mungkin ya keturunan Vietnam di luar sana ya, banyak memiliki darah keturunan dari Vietnam, cuman mereka jika ingin jadi warga negara Vietnam harus ganti nama dulu cuy. Buset, nama udah bagus-bagus jadi namanya Nguyen. Aduh nggak habis pikir gua. Rasain tuh, udah ngerasain kan gimana imbasnya cuy. Lagian sih make segala nolak cuy naturalisasi. Tuh kan, gue bilang juga apa, jilat ludah sendiri kan lo, ya kan? Alah, Vietnam. Waktu itu guys, media Vietnam gembar-gembor bilang Indonesia itu jago karena pakai pemain naturalisasi katanya kan. Nah, kita tahu sendiri lah ya, media Vietnam itu capernya minta ampun deh, bawel. Gak taunya guys, dia sendiri juga ikutan. Alah, Vietnam resmi naturalisasi striker asal Brazil, Rafaelson Fernandes. Kita mah pemain keturunan guys, ada darah Indonesianya asli ya. Lah dia, ya ilah, ini mah kayak timnas zaman kegelapan dulu guys, yang nggak punya darah Indonesia dinaturalisasi buat menguntungkan Liga 1 alias Ligue 1. Buset dah, ampe niat banget lagi namanya diganti Nguyen Xuan Son. Ya ilah, kita mah udah kering, lu baru nyebur. For your information guys ya, si Rafaelson ini ternyata main di Liga Vietnam guys. Ya persis lah kayak waktu itu timnas era kegelapan ya, yang main naturalisasi aja nggak jelas, yang penting main di Liga 1 dapat kuota pemain Indonesia gitu kan maksudnya. Lagian si bawel lo, media-medianya nih caper mulu sama pemain timnas nih. Gimana, susah ya nyari pemain keturunan ya. Yaudah guys lah, segitu aja ya video gua kali ini ya. Ya semoga si Rafaelson alias Nguyen Xuan Son ini bermanfaat untuk Vietnam, seenggaknya di Liga AFF. Oke? Liga AFF. Vietnam menaturalisasi pemain berasal dari Brazil,
yang main di liga lokalnya. Padahal media-medianya sering kepoin pemain-pemain timnas diaspora kita ya. Dan sekarang mereka mengikuti timnas Indonesia. Ini bukti yang menjilat ludah sendiri. Mungkin saking takutnya ya sama timnas Indonesia yang berkembang melesat sampai detik ini. Dan buat kalian yang belum follow gue ya. Dulu hina timnas Indonesia dengan pemain naturalisasi. Akhirnya Vietnam resmi menaturalisasi pemain asal Brazil, Rafael Son. Resmi bergabung dengan timnas Vietnam, di mana dia dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Vietnam untuk menambah kekuatan mereka di Piala AFF tahun 2024. Ya, Rafael Son ini merupakan striker yang cukup berbahaya di Liga. Bisa lihat di sini, di mana di V-League 1 bisa lihat dalam 93 laga dia mencetak 64 gol dan 13 assist. Dan bisa dilihat di sini di Vietnam Cup, kemudian Divisi 1, Seri B, Seri A serta J-League. Sedangkan untuk klub-klubnya yang ada di Vietnam, di mana klubnya sekarang Nam Dinh FC, dia dari 47 laga berhasil mencetakkan 41 gol dengan 9 assist. Nah, gimana nih menurut kamu pemain naturalisasi baru milik Vietnam? Apakah akan menyulitkan timnas Indonesia di Piala AFF? Tulis di kolom komentar. Let's go. Vietnam ketahuan jilat ludahnya sendiri. Ya, Vietnam baru saja menaturalisasi pemain Brazil, Rafael Son, dan langsung disuruh ganti nama jadi Nguyen Xuan Son. Berita ini membuat Vietnam ketahuan kalau dia sebenarnya udah sering menaturalisasi, cuman tidak terdeteksi karena disuruh ganti nama. Ya, sebelum ini ada Philip ya, yang merupakan kiper Liga Ceko, dinaturalisasi dan disuruh ganti nama jadi Nguyen Philip, ditambahin Nguyennya. Malu nggak tuh Vietnam ya? Nguyen Philip. Makanya sebenarnya Vietnam itu udah lebih duluan program naturalisasi dibanding kita loh. Cuman nggak ketahuan karena disuruh ganti nama jadi Nguyen. Nah, sebelum bermain untuk tim nasional Belanda, Rafael van der Vaart itu pernah mau dinaturalisasi oleh Vietnam. Masa sih? Tapi disuruh ganti nama jadi Nguyen van der Vaart. Ya jelas Van der Vaart nggak mau lah ya. Bagus-bagus Rafael van der Vaart, masa diganti Nguyen van der Vaart? Gagal lah itu naturalisasi ya. Terus Vietnam juga pernah mau menaturalisasi Pedro Rodriguez. Nah, tapi disuruh ganti nama jadi Nguyen Rodriguez. Beneran? Jadi nama punggungnya disuruh bikin Nguyen bukan Pedro. Ya pasti ditolak mentah-mentah sama Pedro, iya kan? Dan terungkap kalau Vietnam pengen menaturalisasi Hendrik ya, dan pengen mengganti namanya jadi Hendrik Nguyen. Kelakar. Tapi itu cuma dalam mimpi ya kan. Karena yang sebelum-sebelumnya aja ditolak, apalagi Hendrik ya lagi bersinar sama Real Madrid. Jadi kayaknya wajar ya Indonesia mengejek Vietnam itu dengan sebutan Nguyen FC. Soalnya seluruh orang yang mau jadi warga negara Vietnam disuruh ganti namanya jadi Nguyen. Salam Mateo. Vietnam gak mau kalah guys. Mereka menaturalisasi Nguyen Xuan Son. Nguyen Xuan Son. Tahu nama aslinya siapa? Dari negara mana? Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah sebelah, Jat, di followin gue, sikat. Ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan lagi, naturalisasi itu hal yang biasa, yang wajar dan juga banyak terjadi di negara-negara maju juga. Dalam hal sepak bola, Perancis juga naturalisasi banyak. Lihat tuh, pemain naturalisasi dari Perancis, sebagian besar itu bukan orang Perancis awalnya, ya. Mereka naturalisasi sehingga juara juga Piala Dunia gitu kan. Dan nanti kita akan mendengarkan bagaimana paparan dari Jurgen Klinsmann, seorang legenda sepak bola Jerman, tentang naturalisasi ini. Nanti di akhir video kita akan lihat sama-sama teman-teman ya. Ya, Vietnam baru aja menaturalisasi pemain asal Brazil berusia 27 tahun yang bernama Rafael Son. Ini dia data singkat pemain yang bernama lengkap Rafael Son Bezerra Fernandes. Lahir 30 Maret 1997, berarti saat ini berusia 27 tahun. Lahir di Pirapemas, Brazil. Tingginya juga lumayan guys, 1,85 meter. Dan berposisi sebagai penyerang atau striker. Dan ini dia catatan singkat, Rafael Son pernah bermain. Dan sebagian besar bermain di Liga Vietnam. Terakhir, dia bermain bersama Tepsan Nam Dinh dari musim 2023 sampai sekarang. Gimana guys komentarnya tentang rekrutan timnas Vietnam ini? Tulis di kolom komentar. Sikat. Breaking news guys, ada info terbaru.
Nih ya, di atas nih ya, Rafaelson pemain naturalisasi baru timnas Vietnam. Jangankan pemainnya, namanya juga dinaturalisasi guys. Namanya kalau nggak salah Nguyen Xuan Son ya. Ini dia adalah salah satu pemain yang kelahiran Brazil ya. Tidak ada keturunan Vietnam loh, padahal dia hanya bermain di liga lokalnya Vietnam juga, tetapi dinaturalisasi sama timnas Vietnam ya. Dan mereka nggak ada gembar-gembor tuh, nggak ada kayak apa-apalah istilah kata gitu ya. Ini ya Allah guys, ini grade berapa? Bukan yang ledek ya, tetapi ya Rafaelson ya bermain di Liga Vietnam ya, keturunan Brazil. Dari tampangnya aja nih kita lihat, aduh gimana ya, apakah bisa ya bersaing dengan negara-negara Asia? Kita lihat aja nanti ya. Tetap timnas Indonesia di hati. Berapa timnas Indonesia? Well, it's a topic that it became totally normal, I would say, over the last decades, over the last 20, 30 years, for a lot of nations, where they had the opportunities of dual citizenships. The mom is from one place, the father is from another place, and then you have to decide. In my family as well, my son, played youth national teams in the United States, but he didn't play for the senior team yet. So theoretically, if he breaks through, he could still play for Germany. And so your relationship, obviously, with the Netherlands, and so is many other countries, that had over the decades, possibilities to win over specific players to play for their nations, And I had this experience in a more extreme way as a coach for 6 years of the United States, with a lot of dual citizenship players from European backgrounds, but especially from Mexican backgrounds, and a lot of kids coming out, and it's almost like a chase then going on. Who gets the kid? As soon as you see the special talent, you want to make sure that he's playing for your side. It's at the end of the day always the decision of the player and his family, what he wants to do, for who he wants to play. But it is beneficial for every national team program. Absolutely. So if you can get quality players on your end, they decide to go with Indonesia, and represent Indonesia as their country. And you get little bit more, even stronger towards the other nations that you have to compete, as you just said, with Australia or with Saudi Arabia. Then this is good. This is good because you wanna be eye to eye with all your opponents out there. No matter who they are and where they are. And I think it's a natural process that a lot of nations have gone through already. Germany as well. Germany. Look at how many dual citizenship Turkish German kids are out there. Some go with Turkey, some with Germany, and so on. So I hope for you that a lot of the players emotionally, because of their family, will decide to go then with your country, meaning Indonesia, and then it hopefully gives you a bit of a more quality edge in the long run. Iya teman-teman, naturalisasi itu hal yang normal, wajar, biasa. Ntar tergantung keluarganya seperti apa. Kalau dia punya darah keturunan Indonesia, bisa masuk tentunya dengan kualitas juga teman-teman, bukan sembarangan ya. Jadi jangan dipermasalahkan lagi soal naturalisasi. Kita semakin kelihatan negara yang ketinggalan tentang sepak bola kalau kita terus membahas tentang polemik naturalisasi. Di negara lain teman-teman, Maroko, Australia, apalagi Prancis, bahkan negara sekelas Brasil pun ada naturalisasi loh. Terus apa kita terus membicarakan hal-hal yang tidak berguna tentang naturalisasi. Dulu aja ketika di Asia Tenggara itu belum ada naturalisasi, ketika sekarang ada naturalisasi dan Indonesia dianggap sukses, mereka mulai gembar-gembor. Padahal Filipina itu sudah paling duluan naturalisasi, Singapura apalagi juga paling duluan naturalisasi. Kenapa ini dijadikan sebuah permasalahan hari ini? Tapi sudahlah, gak usah dipikirkan mereka ya kan. Yang penting kita nanti berusaha sekuat tenaga lolos Piala Dunia, biar mata mereka melek dan gak banyak bacot. Nanti ujung-ujungnya mereka juga ikut juga naturalisasi seperti Vietnam, diganti namanya jadi Nguyen.